Orang-orang beragama saat ini itu seperti, kalau kita mainstreamkan ya, nggak apa-apa ya untuk memudahkan pemahaman. Orang-orang beragama saat ini seperti terkena walat. Pada saat Allah ngendikan arsalnaka, saya mengutus setiap rasulku kepada kamu, itu adalah rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi kesemestaan kehidupanmu, supaya kehidupanmu itu berada di dalam pola sistem kesemestaan, karena kamu bagian dari semesta, kesemestaan mikro kan begitu kan, dan makro. Pada saat semua yang kita lakukan, pada saat keberadaan Nabi Adam diutus, itu supaya hambanya berada di dalam kesemestaan, berada di dalam sistem Tuhan. Aku mengutus kamu sebagai khalifahku. Khalifah itu wakil yang tahu persis yang diwakili, itu namanya khalifah. Ojo ngaku khalifah nek kowe ora kenal karo Gusti Allah, kamu Gusti Allah ojo ngarang lo ya. Kan gitu masalahnya. Ini harus jujur, supaya berada di dalam kebenaran itu jujur. Awalnya harus jujur, setelah jujur berada di dalam benar, setelah benar menjadi sidik, membenarkan, kemudian berlaku adil. Setelah Nabi Adam wafat, orang-orang selanjutnya ini melakukan aktivitas kegiatan seperti yang dilakukan oleh Nabi Adam. Oke, sekarang kita larikan di mainstream sekarang, di frame sekarang gitu ya. Pada saat kita berpikir bahwa Nabi Muhammad, Nabi Isa, karena umat manusia yang banyak sekarang itu kan Nabi Muhammad, Nabi Isa, dan Nabi Daud, Yahudi. Yang sekarang ini Yahudi itu sampai ada ungkapan anekdot bahwa yang belum dikuasai Yahudi itu tinggal jalur Gaza, semuanya sudah dijajah oleh Yahudi. Yang belum dijajah itu tinggal jalur Gaza, tinggal Palestina. Satu-satunya wilayah yang tidak dijajah sama Yahudi, yang lain sudah semuanya dijajah. Kan begitu kan gambarannya? Apa produk yang tidak dijajah? Semuanya kita kan dijajah. Kalau kita merasa, cuman kita kan hebat saat kita itu memberikan program orang lain, tapi orang lain itu kan tidak merasa bahwa itu programnya mereka. Itu kan sistem strategi yang luar biasa gitu. Ada narasi begitu, ada narasi ungkapan bahwa yang belum dijajah tinggal Palestina. Umat Islam berhenti, maksud saya. Umat Islam itu cenderung berhenti. Kedua, tukaran, olo-oloan. Semuanya ndase itu upamane seandainya koyok film kartun itu ndase umup kabeh wong Islam iki. Pemenang saiki kelu ini sepertinya, bukan sepertinya ya, sepertinya itu kan ya, etok-etokan ya. Jadi umat Islam itu sebenarnya kena walat. Wes kita jujur aja lah, kena walat. Apa sebabnya? Pada saat Nabi Muhammad masih sugeng, sama di Kristen juga sama, di kan juga sama. Gitu. Kena walatnya kan lama, mereka tukaran di antara mereka. Perpecahan umat Islam, aliran juga begitu banyaknya. Kemudian perilakunya fanatik, beku, kaku, hatinya menjadi keras. Ini kena walat. Kalau kita mau jujur, kena walat kayaknya. Sehingga kita itu dikuyo-kuyo sama yang non-muslim, dikoyak-koyak sama mereka. Sehingga kita tuh melakukan aktivitas apapun, perizinan bisnis, uteke buntet, golek dana, krane mampet, awake dhewe lho, kreatif, ora iso mikir, inovatif, ora iso kerja, kan gitu kan? Kita itu kan posisinya kreatif itu kemampuan seseorang menjadikan sesuatu yang tampak indah atau tampak manfaat. Kalau inovatif, sesuatu yang menjadi faedah manfaat itu layak dijual, itu menjadi inovatif gitu loh. Perbedaannya kan di sini, perbedaan yang sangat krusial itu antara kreatif sama inovatif. Paling tidak jadilah orang kreatif, maka memungkinkan untuk menjadi orang inovatif. Ini orang Islam tuh inovatifnya jelek, buruk. Nah enek wong kreatif atau wong inovatif bingung modal kan gitu ya, iso kreatif iso inovatif bingung modal, bingung carane ngedol kan gitu kan yang Islam kan. Ini kan akibat mungkin juga sistemnya kan sudah dijajah semua begini. Ini walat ini sehingga wong Islam wis tukaran hal-hal
sepele, hal-hal receh. Apa meneh perkara akibat Nabi Muhammad itu sesungguhnya beliau ngendikan, Nabi Muhammad itu ngendikan, aku ki diutus oleh Allah, bahasa bebas saja ya. Aku diutus oleh Allah itu membawa risalah. Di dalam risalah ini mengajarkan tentang, menunjukkan tentang Tuhanmu, menunjukkan tentang jati dirimu, menunjukkan tentang hakikat hidupmu, sehingga kamu hidup berada di dalam sistem, sehingga kamu hidup memiliki tujuan, sehingga kamu dengan memiliki tujuan itu, kamu itu punya vision. Orang mengatakan demikian, punya vision. Kalau orang nggak punya vision, tahu maksud saya? Totok maniroh ya. Kalau kamu itu akan membuat tempe, kalau kamu itu akan masak, ibu-ibu, mbok-mbok ini kalau akan masak, kan katakanlah kamu masak lombok atau masak tahu pedas, lombok tahu pedas. Kamu sudah ada perspektif di otak ini banyak apa saja. Jenisnya lombok, jenisnya tahu, jenisnya tempe, kemudian seberapa banyak masing-masing komponen bumbunya, seberapa banyak air yang dibutuhkan, gulanya, garamnya. Ini belum wujud barangnya, ini belum wujud, tapi sudah ada di dalam benak kita. Kemudian ini akan ada proses, ini namanya vision. Ini namanya vision. Gitu. Sehingga tempe pedas lombok itu akan jadi kalau kamu punya vision. Coba diomongin gini bapak-bapak, Pak, nggak bisa lombok pedas Pak, nggak punya visi dia. Bapak-bapak nggak punya visi, karena yang ada di visinya itu lidah. Pinginnya roh dadi dimplok, kan begitu. Visinya sudah beda. Visinya ibu-ibu bagaimana membuat supaya setelah memiliki perspektif, memiliki gambaran di otak, lombok jenisnya opo wae bla 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 seperti tadi. Kemudian setelah itu muncul misi. Nah, misinya dilakukan. Setelah ada visi, gitu, dilakukan. Mulai misi melakukan. Ya yuk kita. Jadi di dapur nggak apa-apa ngomong ngono. Apa meneh arepe tahlilan, apa arepe kumpul. Ini visionnya apa? Visinya kan gitu. Visinya apa nih visinya kan gitu. Apa jenenge? Kan gitu kan gitu. Visinya soto. Langsung muncul visi soto. Rawon. Visi. Wes, ini kita tetapkan visi kita. Ya kan gitu. Oke, setelah visi jadi, misinya apa? Kowe tuku lombok, kowe tuku banyu, kowe tuku lombok, kowe tuku garam, kowe tuku daging. Nah, itu misi. Tujuannya apa tujuannya kan gitu. Pak Wit ben seneng kan gitu. Tamune ben entek oke. Ini tergantung tujuanmu. Ojo enak-enak nemen engko entek. Nah, itu tujuan gitu. Sesuatu diserahkan yang nggak punya visi. Tentang Tuhan nggak punya visi, nggak tahu tentang Tuhan, ya nggak jadi. Ini Nabi Muhammad itu punya visi karena memang diutus oleh Allah menunjukkan keberadaan 3 hal Trisula Weda, Alkitab, Al-Hikmah, An-Nubuwah, Alif, Lam, Mim, Alif, Lam, Ra, Trisula Weda, 3 ajaran suci. Kemudian digambarkan sebagai senjata tertinggi kan Trisula Weda. Sekali lagi semua agama itu awalnya adalah sama sebagai sistem.